di buku Arens itu tidak ada satu chapter yang khusus membahas tentang audit atas investasi gitu ya. Makanya saya juga belum nemu slide yang paling relevan. Cuman ada slide yang kaitannya dengan financing sebenarnya. Jadi gini ya. Ini saya akan lebih banyak diskusi ya karena tidak ada slide khusus, jadi kita akan lebih banyak diskusi. Oke, whiteboard-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Oke. Nah, jadi kalau saya sederhanakan gini ya, misalkan ini di sini investor gitu ya. Terus sisi kanan ini investee. Investee itu tahu ya, maksudnya tempat atau orang yang dipercaya investor untuk mengelola dananya. Ya. Nah, sedangkan yang ada di buku Arens ya, itu adanya adalah materi tentang bagaimana cara mengenerate modal ya bagi si investee. Di sini sisinya. Sedangkan mata kuliah kita itu adanya di sisi kiri. Nah, di sini nih. Gitu ya. Jadi kita coba pakai metode bercermin aja. Misalkan nih, yang di sini nanti materi yang di sisi kanan itu akan saya bagikan meskipun tidak ada di dalam silabus ya, tapi untuk membantu memahami materi perkuliahan ke-9 ini. Nah, di investasi ini adalah ketika dia butuh uang, perusahaan butuh uang, maka caranya bagaimana gitu ya. Cara yang pertama adalah dia menerbitkan yang namanya surat utang ya, atau sering kita sebut sebagai notes payable. Gitu ya. Oke. Berarti di sini nanti jurnalnya apa? Yaitu cash-nya menambah pada notes payable. Ya. Nah, kemudian ketika di sisi investasi ini mencatat notes payable, maka di sisi investor itu akan mengakui yang namanya investasi. Gitu ya. Oke. Jadi kas-nya dia bayar ke sini, gitu ya. Jadi kalau di sisi kanan ini adalah audit atas perolehan modal, sedangkan yang di sini adalah audit atas investasi. Gitu ya. Jadi di sini sisi pasiva, di sini sisi aktiva yang menjadi objek audit. Ya, lalu model yang kedua adalah dengan menerbitkan bond, ya. Pertama tadi bond, yang kedua adalah dengan menerbitkan stok, gitu ya, saham, gitu ya. Maka dia akan mencatat cash pada capital stock ya, apakah itu paid in capital, apa itu preferred stock, apa common stock, itu bentuknya macam-macam. Itu sudah dibahas di intermediate. Nah, di sisi sini ini tetap mencatatnya adalah investasi. Gitu ya, investasi. Nah, kurang lebih seperti ini ya pola pikirnya. Ya. Terus ada juga kalau investinya ini berupa bank, maka di sini akan ada namanya deposito gitu ya. Deposito lebih dari 3 bulan. Deposito lebih dari 3 bulan. Maka di sini dicatat sebagai investasi jangka pendek. Kan gini. Di sini dicatat sebagai dia terima cash gitu kan. Dana titipan pihak ketiga. Sedangkan kalau di sini cash-nya berkurang, kemudian debitnya adalah investasi. Sama seperti ini tadi. Ketika dia tanam saham, nah nanti kita bahas 3 nih. Tanam saham, cara nyatetnya bagaimana? Itu ada 3 ya. Ya, caranya ada 3. Ini saya iniin. Ya, saham ketika investasi dalam bentuk saham ini ada 3 metode pencatatan, yaitu cost. Cost itu ketika apa? Kepemilikannya kurang dari 20% ya. Kemudian dengan metode equity, ya, ketika pemilikannya lebih dari 20% sampai dengan 50%. Kemudian yang terakhir adalah metode konsolidasi ya. Konsolidasi anak dan induk ketika lebih dari 50%. Oke, ya, jadi ketika nanti investasinya berupa saham, dilihat dulu saham yang dibeli itu berapa persen gitu.
Oke. Nah, sekarang bedanya apa? Intinya ketika metode cost ini di sisi investor itu tidak pernah mencatat yang namanya saham, tapi dia mencatatnya adalah investasi. Ketika dia berupa saham, ya, misalkan di sini sahamnya perusahaan B gitu ya, kemudian di sini perusahaan A investasi, maka perusahaan A ini hanya mencatat sebatas ketika si B ini membagikan dividen, ya, ketika membagikan dividen atau mengumumkan dividen di akhir tahun. Tapi pendapatan dari investasi itu tidak mempengaruhi nilai investasi. Ya, maka dia tetap misalkan cash pada pendapatan dividen gitu ya. Jadi ya udah sebatas itu aja, ngakunya sebagai pendapatan. Terus ketika pengumuman keuntungan di akhir tahun dia tidak mencatat gitu. Tapi kalau equity, kalau kepemilikannya lebih dari 50%, ketika ada pengumuman kerugian atau keuntungan oleh si perusahaan B ini, maka perusahaan A ini akan mencatat kalau perusahaan B untung, maka akan menambah nilai investasinya dia. Gitu. Tapi kalau perusahaan B ini rugi, maka akan mengurangi nilai investasi. Kemudian ketika dia mengambil dividen, maka akan mengurangi nilai investasi. Gitu ya. Itulah metode equity. Jadi setiap kali perubahan di entitas yang merupakan investinya dia, maka akan berpengaruh ke saldo investmentnya dia. Sedangkan kalau cost ini hanya sebatas mengakui pendapatannya saja. Gitu ya. Sedangkan kalau konsolidasi ini yang banyak dibahas di advance accounting ya, bagaimana mengkonsul satu laporan keuangan atau 2 atau 3 lebih laporan keuangan perusahaan anak, perusahaan induk, kemudian menghilangkan transaksi internal dan seterusnya. Itu teman-teman sudah biasa di intermediate ataupun di advance accounting. Nah, ini kalau investasinya berupa saham, ya. Saham yang sifatnya memang benar-benar beli saham. Nah, kemudian ada juga jenis saham investasi, ya. Ya, maaf, internet di kantor agak trouble. Nah, kemudian tadi saya sampai mana ya? Trading, ya, ada trading securities, ada available for sale, kemudian yang terakhir itu adalah yang memang benar-benar berupa stok, gitu ya. Tadi yang sudah kita bahas dengan beberapa metode tadi ya. Ada 3 metode tadi: equity, cost, kemudian menggunakan konsolidasi, gitu ya. Ini untuk yang berupa investasi yang berupa saham, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya tadi adalah investasi berupa debt, gitu ya. Surat utang, ini macam-macam. Ada berupa bond payable, ada berupa notes payable, gitu ya. Ada berupa mortgage payable. Ini macamnya banyak sekali. Intinya bahwa si investor itu membeli surat utang, apapun bentuknya. Berarti kalau surat utang, ya dia akan mengakui sebatas pendapatan yang dia peroleh. Pendapatan apa itu? Bunga, misalkan. Gitu ya. Dan jangan lupa semua investasi di akhir periode itu ada yang namanya dinilai kembali, gitu ya. Apakah ada peningkatan ataukah ada pengurangan. Oke, lalu jenis investasi berikutnya adalah investasi yang tadi deposito, gitu ya. Kalau deposito itu jangka waktunya 3 sampai dengan 12 bulan, ya, maka ini jatuhnya adalah investasi jangka pendek. Ya. Tapi kalau depositonya lebih dari 12 bulan, maka ini jatuhnya adalah investasi jangka panjang. Nah, deposito ya. Oke.
Berarti tadi kita sudah bahas ada 3 klaster besar investasi ya, yaitu saham, gitu kan. Kemudian yang kedua utang, ya, debt. Kemudian yang ketiga adalah berupa deposito. Ya, kalau deposito kurang dari 3 bulan berarti jatuhnya adalah setara kas, bukan investasi. Nah, ini 3 ini yang lazim kita kenal, gitu ya. Inilah yang disebut dengan financial instrument investment, ya, investasi di instrumen finansial. Ada tiga klaster besar ini. Lalu ada satu lagi investasi, yaitu kalau kalian pernah dengar namanya adalah properti investasi. Ya, properti investasi. Ini apa? Gitu kan? Mungkin ada yang tahu apa itu properti investasi? Kalau saham dan teman-temannya tadi sudah sering kita dengar. Properti investasi apa? Ada yang tahu? Silakan. Untuk sharing. Oke, properti investasi apa kira-kira? Silakan. Mau Beli aset tetap, Pak. apa? Beli aset tetap. Nah, ini siapa yang ini? Tanah bangunan ya, Pak. Alfian. Oh, Alfian. Nah, sekarang bedanya aset tetap dengan properti investasi apa? Mau Pak, tadi Fandi jawab juga Pak tadi Pak di aset tetap. Oh ya, Fandi sama Alfian. Iya Pak. Ya. Oke, silakan. Bedanya apa? Aset tetap dan properti investasi. Izin jawab Pak. Kalau aset tetap itu digunakan untuk proses bisnis normal, proses normal bisnis. Jadi bangunan kantor dan lain-lain. Kalau misalkan properti investasi yang tadi tanah bangunan memang disimpan untuk dijual di masa depan. Biasanya lebih ke tanah. Iya, oke, makasih Alfian ya. Jadi bedanya di situ ya. Kalau aset tetap kan sekarang standar akuntansi itu adalah substance base ya, bukan bukan rule base ya. Jadi maksudnya sama yang dibeli berupa tanah atau bangunan. Tapi niatan si perusahaan itu membeli tanah dan bangunan nanti apa, itu menjadikan pos akunnya berbeda gitu ya. Contohnya nih, perusahaan membeli tanah gitu ya. Tapi niatan perusahaan membeli tanah tadi sebatas memanfaatkan dana cash yang idle, kemudian ada tanah yang lokasinya strategis, nilainya bagus, tapi sebenarnya perusahaan belum butuh gitu ya. Belum butuh tanah itu, sehingga tanah itu ya udah dibiarin aja atau misalkan disewakan lagi gitu, tapi yang jelas tanah itu tidak digunakan untuk kegiatan bisnis normal perusahaan. Nah, itulah yang disebut dengan properti investasi. Tapi kalau misalkan si perusahaan itu dia punya kantor, lahannya terbatas, kemudian di samping kantor ada tanah dijual, kemudian dibeli oleh si kantor itu atau perusahaan itu, lalu dipakai buat parkir ya. Parkir ini digunakan oleh pegawai perusahaan tersebut, tamu maupun orang-orang kantor-kantor sekitar situ. Maka ini bisa disebut sebagai aset tetap karena digunakan dalam operasi bisnis atau operasi normal perusahaan, gitu ya. Atau contoh lagi misalkan beli bangunan, ya, perusahaan beli bangunan, tiba-tiba ada ada pelanggan gitu ya, dia kesulitan membayar utangnya, ya tagihannya, sehingga dia punyanya bangunan gitu. Nah, kemudian bangunan ini minta dibeli oleh si rekan bisnisnya tadi dengan harga yang miring, ya udah akhirnya dibeli. Tapi bangunan itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Karena bangunan kantor yang ada sekarang itu sudah memenuhi, mencukupi untuk melakukan bisnisnya si perusahaan tadi. Nah, itu juga bisa disebut sebagai properti investasi ya. Nah, itulah klaster keempat ya dari jenis atau pilihan dari investasi ya. Jadi ada apa namanya tadi? Ada instrumen keuangan gitu ya. Kalau rumah besarnya ada financial instrument,
Nah, ini terdiri dari tadi deposito gitu ya. Kemudian berupa debt ya. Dan teman-temannya tadi, kemudian berupa stok itu. Kemudian yang kedua adalah properti investasi. Nah, properti investasi ini secara umum ada dua, yaitu tanah dan bangunan. Nah, inilah yang menjadi objek audit atas investasi, gitu ya. Nah, inilah objek dari perkuliahan kita yang ke-9. Bagaimana sih cara mengaudit transaksi-transaksi seperti ini? Nah, balik lagi. Ketika kita berbicara audit, apalagi laporan keuangan, sebenarnya pokok bahasanya itu cuma 3. Yang pertama adalah asersinya apa yang menjadi konsen, ya. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan salah sajinya apa, gitu kan? Kemudian yang ketiga prosedur auditnya bagaimana. Ya, kita tidak akan lari dari 3 pokok bahasan ini. Paling yang terakhir itu jurnal koreksi, ya. Nah, jurnal koreksi ini seperti yang sudah kita bahas, jurnal koreksi ini ya tadi yang dicatat berapa, yang seharusnya berapa, dan selisihnya berapa, itu yang kita koreksi. Adapun teknis detail penjurnalan sudah dibahas di mata kuliah Intermediate Accounting. Oke, nah kita akan membahas yang pertama, yaitu masalah asersi. Ya, asersi. Nah, mungkin minta tolong ada yang share screen materi kita yang pertama terkait asersi. Nah, kita mau bahas kira-kira ketika audit investasi itu asersi mana yang harus kita perhatikan. Ya. Silahkan, minta tolong di-share yang slide yang ada asersi saldo, transaksi, pengungkapan itu. Materi pertemuan pertama atau kedua, saya kalau nggak lupa. Share screen, Pak. Silakan di-share screen. Salah satu siapa yang lagi memungkinkan share screen? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Di tempat saya sudah. Tapi Christine yang nggak kelihatan. Christine mana, Christine? Hadir, Pak. Jadi, Christine minta tolong nanti di ini ya, bukti perkuliahannya ya. Seperti biasa. Sudah saya kirim, Pak, di grup. Oh, udah di grup ya. Oke, terima kasih, Christine. Saya save dulu. Oke, baik teman-teman. Oke, sekarang kita bahas asersi nih ya. Dari tadi yang udah kita diskusikan, kira-kira kan di sini ada tiga kelompok ya, ada 3 kelompok, yaitu asersi transaksi, asersi saldo, dan asersi penyajian pengungkapan. Nah, kira-kira asersi mana yang harus kita perhatikan untuk audit atas investasi? Mau yang mana, transaksi, saldo, atau penyajian? Transaksi saldo, Pak. Saldo akun pada akhir periode. Yang tengah ya? Iya, Pak. Oke. Asersi yang mana yang paling ini menjadi prioritas ketika melakukan audit? Tensi, Pak. Sini. Iya, Ini, itu, Pak. Bayu? Iya. Nah, Iya, Pak. ya. Kenapa alasannya eksistensi? Karena untuk itu, Pak, mengecek apakah investasi itu terjadi atau tidak itu, Pak. Kalau terjadi harusnya transaksi dong. Ini, Pak, investasinya ada atau tidak. Oke, maksudnya apakah investasi yang disajikan di laporan keuangan itu apakah investasi bodong ataukah enggak gitu maksudnya? Iya, Pak. Ya, oke, bisa. Jadi saldonya, jadi kalau misalkan dia bilang si perusahaan itu menyajikan di neracanya dia saldo deposito berjangka lebih dari 3 bulan sekian miliar. Nah, depositonya ada apa enggak itu? Kan gitu ya maksudnya, Bayu? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, oke. Nah, setelah itu asersi apa lagi? Yang pertama sudah nih ya, minimal ada dapat 3 lah dari 4.
Prioritasnya mana lagi? Perusahaan itu cenderungnya menyajikan investasinya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Oke, berarti kalau tinggi yang paling terganggu kan eksistensi. Ya, kelengkapan perlu nggak? Apakah mungkin si perusahaan itu tidak melaporkan investasinya dia? Tidak, Pak. Enggak ya, jadi kecenderungannya dia sudah melaporkan. Oke, berarti asersinya apa dong setelah eksistensi? Hak dan kewajiban. Ya, betul ya, hak dan kewajiban. Tadi yang sudah kita bahas tuh, apakah kepemilikannya kurang dari 20 atau lebih dari 30, sehingga pengakuan hak dan kewajiban itu menjadi penting. Ya, terus apa lagi? Tadi yang menjawab hak dan kewajiban siapa ya? Aji, Pak. Aji ya? Ya, Aji. Selain itu apa lagi, Ci? Nah, itu, Pak. Penilaian dan alokasi. Oke, penilaian. Apa yang dinilai, Ji? Nilai investasinya, Pak. Seperti apa tuh ceritanya? Ceritanya gimana ya, Pak? Gimana, Ci? Mungkin gini, Pak. Kalau penilaian dan alokasi itu misalnya, saya terpikirnya gini. Kan ada perusahaan yang emang dia misalnya bisnisnya di bidang jual beli tanah dan bangunan. Sama ada perusahaan yang nggak di bidang itu. Bisa jadi, kok saya mikirnya, bisa jadi kalau perusahaan yang, enggak deh, Pak, gitu. Kan dia cenderungnya meninggikan investasi ya, Pak. Iya dong, dia makanya cara kan gini, Ci. Ini nilaimu juga bagus loh, Ci. 88 kan? Pas UTS kemarin, Ci. Mungkin itu, Pak, penilaian dan alokasi itu terkait itu, Pak, interim acquisition ada atau enggak. Misalnya perusahaan mengakui bagian pendapatannya untuk equity method itu full 1 tahun penuh, padahal dia melakukan investasinya di pertengahan tahun. Jadi kan itu ada interim acquisition. Jadi perusahaan cenderung mengakuinya 1 tahun penuh, padahal seharusnya sesuai standar, sesuai rule-nya nggak seperti itu. Misalnya gitu, Pak. Iya, bagus sih. Jadi ya seperti itu tadi, misalkan dia investasinya di bulan Agustus gitu ya, bulan Agustus. Terus yang dia beli saham. Ternyata saham yang dia beli itu kebetulan kepemilikannya lebih dari 20%. Ternyata di akhir periode harga saham naik, ya. Kemudian dia nilai itu kenaikan saham itu seolah-olah menambah investasi. Tapi waktunya tidak diproporsionalkan. Dia hitung dari Januari, padahal dia investasi baru dari bulan Agustus. Nah, seperti itu ya. Atau pengumuman dividen misalkan. Ketika pengumuman dividen di akhir tahun, dia cuma mengalihkan jumlah lembar kali jumlah lembar sahamnya dia, persentasenya dia dikalikan dengan dividen yang diumumkan. Nah, padahal dividen itu selain jumlah lembar juga harus diperhitungkan masalah waktunya tadi, berapa lama dia investasi di situ, mulai kapan gitu ya. Sehingga dia cenderungnya mengakui secara keseluruhan. Itu yang dimaksud Aji tadi. Atau bisa juga ini juga Ji, masalah penilaian. Saham misalnya, dia beli capital stock gitu kan. Kemudian di akhir periode dia kan harus mengadjust itu menjadi nilai pasar, fair value. Berapa sih di pasar bursa itu berapa gitu ya. Sehingga dia cenderungnya adalah akan memilih nilai yang paling tinggi gitu kan. Nilai paling tinggi, kemudian dia langsung adjust ke nilai investasinya dia gitu ya. Padahal seharusnya itu dilihat dulu pada saat tanggal 31 Desember harga saham dalam sehari itu kan bisa berubah-ubah gitu loh. Bisa jadi paginya berapa, siangnya berapa, sorenya berapa sebelum tutup gitu ya. Sehingga seharusnya harga saham yang dipakai itu harga saham yang rata-rata itu paling fair di hari itu berapa gitu ya. Nah, itu contoh lagi. Atau misalkan lagi dia naruh deposito ya, deposito tapi dalam bentuk mata uang asing ya, misalkan di Singapura gitu ya. Di Singapura. Nah, seharusnya deposito itu nilainya di-adjust. Karena kan laporan keuangannya harus dalam bentuk rupiah ya. Nah, sebenarnya investasinya di sana itu dalam bentuk dolar Singapura gitu loh.
tapi dia adjust-nya sesuai dengan kursnya US dollar misalkan. Itu kan juga akan berbeda. Sama-sama dolar, tapi dolar Singapura dan dolar Amerika, sedangkan posisi investasi di Singapura gitu ya. Sehingga auditor harus hati-hati melihat transaksi-transaksi yang seperti itu gitu ya. Tentu untuk konfirmasi ke Singapura itu lebih sulit daripada konfirmasi ke bank lokal. Nah, itu beberapa contoh yang penilaian dan alokasi harus menjadi kewaspadaan. Kemudian dari sisi transaksi adalah tadi ketika transaksinya itu investasinya metode cost, maka ketika dia mengakui pendapatan ya, maka itu harus benar-benar terjadi itu. Dia misalkan investasi perusahaan A, investasi perusahaan B. Karena perusahaan mencatat tuh ada keterjadian apa? Pengakuan pendapatan dividen. Nah, ternyata perusahaan B-nya rugi. Gimana ceritanya? Investinya rugi kok dia mengakui pendapatan dividen. Nah, itu berarti keterjadiannya diragukan. Gitu ya. Kalau kelengkapan rata-rata pendapatan itu cenderung akan ditinggikan. Tapi untuk kerugian karena unrealized gain atau loss dari investasi itu cenderungnya tidak dilaporkan. Sehingga untuk transaksi asersi keterjadian dan kelengkapan ya kaitannya dengan pendapatan dan beban atau sering kita sebut sebagai unrealized gain atau loss itu menjadi perhatian. Contoh lagi lah seperti yang kemarin sempat ramai itu adalah investasi Telkomsel di GoTo gitu ya. Ya, Telkomsel sudah menginvestasikan sekitar 6,4 triliun dananya kan gitu ya. Sedangkan dilihat dari portofolio laporan keuangan masih merugi gitu ya. Kemudian ketika diminta panja DPR untuk menjelaskan, pihak Telkomsel pakainya adalah masalah kenaikan harga saham gitu. Itu pada saat Telkomsel membeli GoTo itu per lembar 270. Sedangkan posisi bulan Juni 2022 kemarin harga saham si GoTo itu di bursa setelah IPO itu sudah mencapai angka 300-an sekian gitu. Sehingga itulah yang dianggap sebagai gain-nya. Makanya si Telkomsel mengklaim dari investasi itu kami sudah untung sekitar 2,4 triliun gitu kan. 2,4 T dari investasi 6,4 T gitu kan. Nah, padahal yang diklaim itu kan sebenarnya unrealized gain atau loss gitu loh. Pergerakan harga saham di pasar bursa gitu. Tapi secara laporan keuangan kalian boleh browsing itu bisa di googling bahwa laporan keuangan GoTo masih kalau yang teman belum tahu ya, GoTo itu hasil merger antara Gojek dan Tokopedia gitu ya. Itu labanya masih minus gitu ya. Sampai hari ini saya pantau terakhir minggu kemarin masih minus di laporan triwulannya dia gitu ya. Jadi investasi itu dilihat dari dua sisi ya, yaitu substansinya tadi, untung ruginya perusahaan, yang kedua fluktuasi harga saham kalau investasinya berupa saham. Jadi bisa saja laporan keuangannya jeblok, tapi harga sahamnya naik. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah GoTo, gitu ya. Nah, itu beberapa kejadian di sekitar kita yang kaitannya dengan masalah investasi. Gitu. Kemudian sempat ramai juga yaitu investasi Asabri misalkan ya, sempat ramai juga sahamnya saham gorengan gitu. Karena logikanya ketika ada saham suatu perusahaan di bursa efek itu sangat diminati, kemungkinannya apa gitu. Ya, kalau bayangkan dia perusahaannya itu rugi terus, tapi kok harga saham di pasar bursa itu bagus. Nah, logikanya gimana? Apa yang menjadikan investor tertarik coba? Beli perusahaan yang rugi tapi harganya naik, sahamnya kan lucu ya. Yang kayak gitu itu harus menjadi concern bagi auditor ketika mengaudit investasi tadi. Gitu ya. Sehingga untuk transaksi itu keterjadian dan kelengkapan penting. Keakurasian juga iya dalam hal penghitungan keuntungan maupun tadi unrealized gain atau loss. Ya, kemudian klasifikasi. Ini juga penting. Apakah tepat misalkan deposito 4 bulan ini investasi jangka pendek ataukah jangka panjang gitu ya. Contohnya lagi apakah ini investasinya dikategorikan debt atau dikategorikan sebagai capital atau equity gitu ya. Terus apakah ini dikategorikan sebagai aset tetap atau properti investasi, transaksi pembelian aset misalkan ya. Seperti itu ya kurang lebih. Untuk masalah asersi. Ada pun prosedur audit nanti di soal itu kan ada tuh ya prosedurnya udah ada dijelaskan untuk kasus yang akan kita bahas. Oke, baik. Untuk asersi ada yang mau ditanyakan terkait investasi? Silakan. Ini saya kasih contoh.
Saya share ya contoh. Bentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, ini contoh ketika kita melakukan analisis atas investasi ya. Ini contoh real dan masih anget. Ya. Ketika seorang auditor melihat fenomena, ini saya coba melakukan analisis. Ini analisis terkait masalah pembelian saham oleh Telkomsel ya. Intinya bahwa Telkomsel itu melakukan investasi gitu pada tanggal di sini 18 Mei ini ya. Dia beli sahamnya GoTo ya. Dia caranya dua, yaitu pertama kali mengkonversi. Jadi 2020 si Telkomsel ini sudah investasi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini ya. Yang ini Gojek ya, itu dalam bentuk convertible bond. Tadi ya, berarti jenis investasi yang pertama tuh convertible bond. Lalu setelah itu tanggal 17 Mei 2021, Tokped dan Gojek ini melakukan merger tanggal 17 Mei. Sehari kemudian si Telkomsel melakukan investasi, menambah investasi totalnya 6,4 T dengan cara satu, mengkonversi bondnya menjadi saham, kemudian membeli saham tambahan sekitar 300 juta US dollar gitu ya. Nah, inilah yang diklaim nih kalau kalian baca di media, yaitu dulu belinya ini kan 270 ya. Di tanggal 18 Mei ini harga saham 270 nih harga belinya. Lalu ketika posisi di IPO itu sahamnya sudah senilai 338 ya. Sehingga diklaimlah ini keuntungan 2,48 T ya. Pertanyaannya, apakah klaim ini benar gitu kan? Nah, yang menarik adalah ketika kita telusurin di balik Telkomsel itu ternyata Singtel gitu ya. Kemudian di sini ada Temasek ya. Kemudian di sini ada pemerintah yaitu Menteri BUMN. Kemudian di sini ada si Wisnu gitu kan. Dia diangkat pada bulan Februari 2021 ya. Februari kemudian Mei dia langsung bertransaksi 1 hari kemudian ya. Menariknya lagi, selain menjadi komisaris di Telkomsel, ternyata Wisnu ini juga komisaris di Tokped, gitu ya. Nah, kemudian ternyata salah satu komisarisnya Gojek itu adalah Boy Thohir yang merupakan adiknya Pak Erick Thohir, gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, terus di sini juga ada Boy Thohir lagi gitu ya. Kemudian ada juga Wisnu Tama. Jadi ibarat kata ujung-ujungnya adalah seolah-olah ini Wisnu Tama beli Wisnu Tama gitu. Nah, sebenarnya apakah ini transaksi yang sehat ataukah tidak gitu? Kan muncul pertanyaan. Dan kenapa sehari setelah merger baru sehari kemudian langsung beli gitu. Kok buru-buru amat gitu kan? Kemudian si Wisnu ini diangkat Februari 2021 lalu 18 Mei langsung transaksi. Nah, seperti ini kan. Lalu selain itu pengangkatan Wisnu Tama ini sebagai komutnya Telkomsel ini bukan menyalahi, merupakan anomali gitu. Karena kalian boleh cek kalau saya lihat komisaris-komisaris Telkomsel sebelumnya itu adalah yang menjabat sebagai direksi di Telkom Indonesia. Baru pada kesempatan kali ini komisaris Telkomsel itu bukan dirut Telkom Indonesia selaku induk perusahaan. Dan kemudian dia bertransaksi seperti ini. Nah, menariknya lagi kalau kita cari info hubungan antara si Wisnu Tama dengan Pak Erick ini juga ada transaksinya, yaitu Pak Erick sedang punya satu perusahaan yang sedang dikembangkan, kemudian juga minta si Wisnu ini untuk membantu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menganalisis fenomena investasi, gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya apakah ini logis apa enggak? Gitu. Dan menariknya lagi kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, lebih jauh ke belakang, apakah sebenarnya
nah ini. Ya, kalau kita lihat pendapatannya siapa ini? Si Gojek gitu ya. Itu masih ini harga, ini pendapatan ya, pendapatan dan beban. Nah, yang saya merahin ini adalah beban. Jadi bebannya ini, merah ini bebannya. Sangat tinggi, belum bisa menutupi. Sedangkan yang hijau ini adalah beban administrasi. Gitu ya. Nah, sedangkan pendapatan bersihnya, yaitu yang biru ini pendapatan bersih, ini masih jauh di bawah beban yang warna merah dan warna hijau. Nah, ini angka kerugiannya lebih jelas lagi. Masih rugi terus ya. Dari tahun 2018 sampai Maret 2022 masih rugi 6,6 triliun. Nah, berarti apa yang menjadikan investasi ini menarik kan gitu ya. Oke. Ini keuangannya juga begitu. Asetnya ternyata sebagian besar goodwill gitu ya. Ya, bukan sesuatu aset yang memang definitif gitu. Goodwill itu kan naik turun ya. Dan ini mulai naik di tahun 2020 gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini harga sahamnya berfluktuasi terus gitu ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya belum profitable gitu. Tapi kenapa kok si Telkomsel tadi berminat untuk investasi di GoTo tadi gitu. Nah, itu contoh-contoh beberapa resiko yang harus diwaspadai oleh auditor ketika melakukan audit atas investasi. Sehingga kewajaran suatu transaksi itu perlu menjadi perhatian bagi auditor gitu ya. Oke, mungkin itu ya sedikit pengantar dan dari analisis dari kasus yang masih hangat gitu. Kasus real yang ada di sekitar kita. Mungkin dari teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan kasus ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, hari ini kelompok berapa yang akan diskusi, presentasi? Kelompok 6, Pak. Oke, silakan kepada kelompok 6 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Dan yang belum absen, tolong segera mengisi absensi di portal Sri Handayaningsih, nomor absen 25. Ada? Oke. Terus Aji. Oh iya, Aji belum absen, Ji. Ya, Pak, sudah, Pak. Yo, barusan udah ya. Oke, terima kasih. Oke, pada kelompok presenter silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang lain menyimak, nanti tolong kalau ada perbedaan didiskusikan dulu. Kalau deadlock nanti akan saya bantu untuk mengurai masalahnya, lalu mana kira-kira jawaban yang paling pas. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk kelompok presenter. Apakah udah terlihat, Pak dan teman-teman sekalian, PowerPoint yang kami sajikan? Oke. Udah. Kalau di slideshow gini kelihatan nggak? Sudah kelihatan slideshow. Oke. Baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa waktu yang lalu tentang siklus perolehan dan pembayaran investasi. Modul 6 kalau di buku ya. Untuk selanjutnya, sebelumnya mungkin diperkenalkan dulu anggota kelompok 6. Ada saya, Alfian Nugraha, nomor absen 2. Ada Edo Saka 19 dan Muhammad Ali Iqbal nomor 20. Nah, untuk selanjutnya Edo Saka dipersilahkan.
Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang ICQ dan prosedur auditnya. Yang pertama ICQ terlebih dahulu. Jadi di sini ada yang pertama itu ada pertanyaan apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan. Di sini kami memeriksa. Lalu penjelasannya di sini yaitu disimpan dalam berkas yang kuncinya dipegang oleh 2 orang. Selain itu dibuat daftar yang mencantumkan nomor seri. Pertanyaan kedua, apakah surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan atau untuk kepentingannya disimpan secara terpisah dan aman? Di sini tidak relevan. Lalu yang ketiga, memasuki bagian otorisasi, pencatatan, dan lain-lain. Pertanyaannya yaitu apakah pembelian dan penjualan surat berharga harus otorisasi oleh Dewan Komisaris atau staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris? Iya, harus. Lalu apabila surat berharga digadaikan, apakah telah disetujui oleh Dewan Komisaris? Ini tidak relevan, lalu diidentifikasikan dalam catatan juga tidak relevan. Lalu ada apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama perusahaan? Apakah ditandatangani atas nama perusahaan? Iya. Dilengkapi dengan surat kuasa penuh? Iya. Apabila terdapat kupon obligasi, apakah kupon yang belum jatuh tempo tetap terlampir pada surat obligasi? Di sini tidak relevan. Lalu, apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat-surat berharga yang dimiliki dan surat berharga milik pihak ketiga yang disimpan perusahaan? Iya. Apakah dibedakan penilaian surat berharga jangka pendek dan jangka panjang? Di sini iya. Lalu yang pertama itu karena iya, pertanyaan selanjutnya surat berharga yang dapat dipasarkan berdasarkan metode yang terendah antara harga perolehan atau pasar. Di sini tidak relevan. Lalu investasi jangka panjang berdasarkan metode biaya dan ekuitas. Di sini iya dimasukkan. Boleh ke slide selanjutnya. Lalu di sini ada prosedur auditnya. Yang pertama yaitu menyiapkan schedule utama dari investasi. Di sini dimasukkan ke indeks H. Lalu yang kedua, melakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pihak bank. Lalu yang ketiga, meminta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan actual cost. Di sini tidak masuk karena tidak diberikan keterangan juga dari soal. Lalu yang keempat, memeriksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang? Di sini hanya dicentang. Lalu melakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Di sini tidak diberikan informasi lebih lanjut di dalam soal, jadi kami kosongi. Lalu melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Di sini masuk di indeksa. Lalu meminta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Di sini kami checklist karena memang ada buktinya dari soal. Lalu melakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Dan memperhatikan presentasi kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Lalu yang ke-9, melakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada auditnya nanti di indeksa. Lalu yang terakhir, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati.
Di sini ada juga nanti. Oke. Oke, baik. Selanjutnya untuk usulan jurnal koreksi akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk usulan jurnal koreksi, kami membaginya berdasarkan perusahaan dan yang terakhir ada akun pembayaran di muka. Yang pertama kita bahas dari investasi yang berkaitan pada PT PUH dulu. Ini jurnal awal. Ini jurnal yang pertama ini berkaitan dengan dividen ya. Nah, dividennya PT PUH itu, PT PUH di sini memberikan informasi bahwa akan membagikan dividen sebesar 20 juta. Nah, 20 juta ini diberikan untuk kesemuanya, sedangkan kepemilikan dari PT Sugus kepada PT PUH ini adalah hanya 5%. Jadi jurnal seharusnya atas pembagian dividen ini, yaitu dividen receivable pada dividen income sebesar 1 juta. Lalu usulan jurnal koreksinya sama dengan jurnal seharusnya karena sebelumnya no entry. Nah, di sini pada PT PUH hanya langsung memberikan akun dividen income karena metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya atau metode cost karena kepemilikannya yang hanya 5%. Untuk selanjutnya yang berkaitan dengan PT Piglet ya, sebelumnya belum dicatatkan sama sekali. Lalu bagaimana pencatatan yang seharusnya? PT Piglet di sini dia memiliki kepemilikan 30%. Itu ada di informasi halaman 152 itu ya. 30%. Nah, PT Piglet ini mengumumkan laba sebesar 100 juta. Jadi saat pengumuman laba, PT Sugus klien kita ini mencatat pertambahan investment in Piglet sebesar 30 juta. Lalu selanjutnya dari PT Piglet akan membagikan dividen. Dividennya sebesar 16 juta. Itu karena dividen ini karena PT Piglet ini dicatat pada ekuitas, jadi pembagian dividen dari perusahaan investi akan mengurangi akun investmentnya. Jadi yang dikredit adalah investment in Piglet 4.800. Sama beda dengan yang PT PUH. Untuk selanjutnya yang berkaitan dengan akun pembayaran di muka. Nah, karena di awal jika kita lihat di indeks selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Alif Iqbal, itu pembayaran di muka dianggap sebagai investasi, dicatat 22.500.000. Jadi dan pada cash ya, karena kami asumsikan sudah dibayar di muka, sudah dibayar di muka ini. Nah, jurnal seharusnya seperti apa? Jurnal seharusnya adalah pembayaran di muka ini bukan sebagai akun aset investasi, melainkan aset lainnya, yaitu beban dibayar di muka. Seharusnya beban dibayar di muka pada cash. Nah, jurnal koreksinya di sini adalah beban dibayar di muka pada pembayaran di muka investasi ini hanya jurnal reklasifikasi. Untuk selanjutnya kepada Alif Iqbal, dipersilakan. Baik, saya akan membahas hasil diskusi kami atas kertas kerja H atau kertas kerja schedule investasi. Nah, jadi saldo investasi di PT PUH itu per klien pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 100 juta. Nilai tersebut didapatkan dari bukti yang menjelaskan adanya investasi di PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta. Jadi 100 lembar dikali 1 juta, jadi 100 juta. Nah, untuk investasi di PT PUH ini tidak ada penyesuaian karena kepemilikan hanya 5%. Nah, karena 5% itu diasumsikan menggunakan metode cost, jadi adanya laba dan dividen itu tidak mempengaruhi saldo investasi di PT PUH. Sehingga saldo per audited untuk investasi di PT PUH ini tetap 100 juta. Lalu untuk saldo investasi di PT Piglet pada klien pada 31 Desembernya sebesar 300 juta. Nilai tersebut didapatkan
bahwa terdapat bukti investasi di PT Piglet sebesar 300 dengan nominal 1 juta per lembar. Jadi 300 lembar dikali 1 juta. Lalu di situ terdapat penyesuaian, kan kepemilikan PT Sugus itu 300 dari 1.000 lembar, yang berarti kan 30%. Kalau 30% itu menggunakan metode equity. PT Sugus itu belum melakukan jurnal atas pengaruh penyertaan saham, maka dilakukan jurnal penyesuaian, seperti yang dilakukan di slide sebelumnya tadi. Nah, PT Piglet ini pada tahun itu menghasilkan laba sebesar 100 juta. Nah, 30% dikali 100 juta itu 30 juta. Dilakukan jurnal penyesuaian investment in Piglet pada income from Piglet sebesar 30 juta. Karena laba tersebut dilakukan debit 30 juta pada investasi di PT Piglet. Lalu PT Piglet pada tahun tersebut juga membagikan dividen. Maka dilakukan jurnal dividen receivable pada investment in Piglet sebesar 30% dari dividen, yaitu 30% dari 16 juta. Didapatkan hasil sebesar 4.800.000. Jadi atas pembagian dividen ini, investasi di PT Piglet pada kertas kerja dikredit 4.800.000. Sehingga saldo per audited 31 Desember untuk investasi di PT Piglet didapatkan sebesar 325.200.000. Kemudian untuk saldo pembayaran di muka itu per klien 31 Desember 2018 sebesar 22.500.000. Nilai 22 juta itu didapatkan dari bukti adanya uang muka pembelian gedung. Untuk jurnal tersebut dilakukan reklas. Kan awalnya PT Sugus ini mencatatnya di pembayaran di muka, karena menurut diskusi kami itu seharusnya masuk ke kelompok beban dibayar di muka. Karena reklas ini dilakukan pengkreditan 22.500.000. Jadi pembayaran di muka ini nggak ada lagi. Jadi dihasilkan per auditednya investasinya semuanya sebesar 425.200.000. Sekian dari kertas kerja schedule investasi akan dilanjutkan oleh Christine. Baik, sekarang saya akan lanjutkan tentang kertas kerja neraca. Nah, pada kertas neraca bagian aset terdapat penyesuaian pada akun piutang lain-lain, yaitu sebesar 5.800.000 di sisi debit. Nah, 5.800.000 ini bersumber dari, boleh ke jurnal koreksi. Nah, 5.800.000 bersumber dari dividen receivable PT Bu sebesar 1 juta, ditambah dengan dividen receivable PT Piglet sebesar 4.800.000, masing-masing di sisi debit. Lanjut ke kertas kerja neraca. Nah, sehingga saldo per audit 2018 untuk piutang lain-lain sebesar 105.800.000. Nah, kemudian ada penyesuaian lagi pada beban dibayar di muka, yaitu sebesar 22.500.000 pada sisi debit, sehingga saldo per audit 2018-nya sebesar 81.533.333. Kemudian ada penyesuaian lagi pada investasi pada entitas asosiasi, yaitu di debit sebesar 30 juta dan di kredit sebesar 27.300.000. Nah, akun debit dan kreditnya ini bersumber dari indeks H yang tadi dibahas oleh Alif, sehingga saldo per audit 2018-nya sebesar 425.200.000 rupiah. Kemudian masuk ke bagian kewajiban dan ekuitas. Pada bagian kewajiban dan ekuitas ini, untuk modul 6 ini belum ada penyesuaian. Lanjut ke kertas kerja laba rugi. Nah, pada kertas kerja laba rugi terdapat penyesuaian pada, mohon maaf sebelumnya di sini bukan pendapatan investasi PO, tapi pendapatan dividen PO, yaitu sebesar kredit 1 juta rupiah, sehingga per auditnya saldo 2018 minus 1 juta rupiah.
Kemudian ada pendapatan investasi Piglet. Itu penyesuaiannya pada sisi kredit sebesar 30 juta, sehingga saldo per audit 2018-nya sebesar 30 juta. Minus 30 juta. Nah, kemudian kita masuk ke kertas kerja laporan perubahan ekuitas. Nah, saldo awal tahun per audit 2017 sebesar 1.761.040.864. Kemudian saldo per klien 2018 3.219.772.334. Kemudian untuk saldo per audit 2017 untuk laba neto tahun berjalan sebesar 1.458.731.470 rupiah. Kemudian untuk saldo per klien 2018 sebesar 3.455.152.677. Kemudian untuk saldo akhir tahun per audit 2017-nya sebesar 3.219.772.334 dan saldo per klien 2018 sebesar 6.924.978. Demikian dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin dikonfirmasi, kami persilahkan. Izin kelompok 6. Izin mengkonfirmasi. Baik, silakan Dev. Iya. Tadi dijelaskan pada slide terakhir di sheet A32 itu kenapa pendapatan dividen investasinya tidak berpengaruh di situ, sedangkan tadi disetet di A3.1 itu ada perubahan senilai 31 juta. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk Pak Kristen ini diskusi langsung dijawab atau ditampung dulu sampai beberapa pertanyaan ya, Pak? Langsung aja harusnya disepakati per pokok bahasa, per soal. Ada perbedaan enggak gitu. Nanti kalau deadlock baru kita bahas. Kalau udah sama berarti ya udah cocok berarti dari 6 kelompok itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama mungkin akan dijawab oleh dijawab oleh Christine ya. Silakan Christine. Baik. Sebelumnya di sini kami nggak langsung membuat untuk penyesuaian di parenya debit atau kredit karena kami memperhitungkan bahwa akan ada penambahan-penambahan baik dari sisi laba tahun neto berjalan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cuman untuk sampai modul 6 ini mungkin Alfian boleh buka Excel. Maybe sebentar. Baik, ini apakah Excel-nya sudah terlihat? A32 tadi ya, sudah terlihat. Nah, untuk sampai modul 6 ini, untuk saldo awal tahunnya 3.219 juta ini. Dan untuk laba neto yang ditanyakan sama Dev tadi itu sebesar 4.204.665.977. Nah, saldo 4 miliar ini berasal dari sebelumnya ya. Nah, berasal dari ini laba neto pada kertas kerja laba rugi, di mana di dalamnya sudah terdapat penyesuaian dari modul 6, yaitu penyesuaian atas pendapatan investasi Piglet sebesar 30 juta sama pendapatan dividen pos sebesar 1 juta. Begitu, Dev. Oke, baik. Terima kasih. Terjawab.
Terima kasih kelompok 6. Baik, terima kasih, Dev. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Izin bertanya kelompok 6. Silakan, Aji. Tapi izin itu ya tampilkan ke kertas kerja yang apa sih jurnal koreksinya? Boleh Excel ini, boleh dari PPT tadi. Sini aja ya, langsung. Ya, ini terkait dengan pendapatan investasi dari buku 1 kan ada tuh bukti pengeluaran kas di mana si PT Sugus ini tuh melakukan investasinya itu di tanggal 7 Agustus 2018 untuk di PT Piglet sebesar 30%. Berarti ini kan interim acquisition. Nah, untuk pengakuan laba pada saat pengumuman laba oleh PT Piglet itu kan 100 juta. Ini hasilnya 30 juta, kelompok 6 itu berarti nggak memperhatikan adanya interim acquisition. Padahal menurut PSA ke-15 harusnya terkait investasi ini kan ada memperhatikan interim acquisition terkait dengan pengakuan bagian profit dari investasi. Nah, kalau memperhatikan interim acquisition kan harusnya 30% dikali 5/12 dari bulan Agustus dikali 100 juta labanya. Yang laba dari perusahaan PT Piglet, sehingga hasil investment income-nya itu hanya 12,5 juta, bukan 30 juta. Nah, akan tetapi yang jadi pertanyaan saya itu, hasil konfirmasi itu saldo investasi si PT Sugus di PT Piglet itu, konfirmasi dari PT Piglet itu 325 juta 500. Dan nilai itu tuh sesuai dengan jika tidak menggunakan interim acquisition. Jadi saya bingung. Terkait kasus seperti ini tuh hasil konfirmasi itu dianggap lebih benar atau kita sebagai auditor dapat menyalahkan hasil konfirmasi itu walaupun hasil konfirmasi itu nilainya udah dinyatakan tertera sebesar 325.500 gitu. 325.200, sorry. Begitu. Makasih kelompok 6. Ya, terima kasih, Aji. Jadi, setelah kami mendiskusikan kenapa kita pakai setahun penuh, ya seperti yang dibilang tadi, karena ada konfirmasi sebesar 325 juta. Dan kalau nggak pakai setahun penuh itu kan jumlahnya nggak sesuai dengan hasil konfirmasi. Sebenarnya sebelumnya kita juga sudah mendiskusikan apakah lebih baik pakai perhitungan yang interim itu dimulai dari tanggal perolehan atau pakai setahun penuh. Ya, kelompok kami lebih memilih untuk pakai setahun penuh karena acuan kelompok kami itu dari adanya konfirmasi itu. Tapi kan menurut diskusi sebelumnya tadi yang di awal kelas, waktu bahas tentang asersi penilaian dan alokasi yang Aji bilang interim acquisition itu sepertinya benar juga kalau diakuinya dari tanggal perolehan bukan setahun. Kalau menurut kelompok lain gimana? Apakah ada tambahan dari teman-teman? Ya, oke, saya tambahkan sedikit masalah ini. Ini kan ada, kalau kita pakai hitung sesuai PSAK maka harusnya memperhitungkan periode investasi ya. Sedangkan hasil konfirmasi menyatakan itu setahun penuh. Mana yang lebih tepat? Jadi hasil konfirmasi itu tidak harus selalu kita pakai 100% gitu ya. Makanya ketika di situ ada perbedaan, maka yang bagi auditor itu harus menganalisis atau mengakses lagi mana bukti audit yang paling meyakinkan, memberikan keyakinan memadai. Tapi kalau misalkan auditor masih merasa ragu juga, maka sebaiknya auditor itu minta kepada auditi yang sedang diaudit untuk mempertemukan dengan pihak investinya, sehingga langsung diskusi tripartit, kira-kira yang lebih tepat yang mana. Jangan sampai kita ngikutin si konfirmasi investi, ternyata investinya juga salah memahami cara penilaian atau penyajian suatu investasi. Mungkin itu ya, dalam prakteknya seperti itu. Nanti konfirmasi itu tidak berhenti di situ, tapi masih bisa dilanjutkan dengan tadi pertemuan 3 pihak secara langsung untuk mendiskusikan angka-angka yang masih belum disepakati. Nah, mungkin seperti itu ya dalam prakteknya. Baik Pak, terima kasih kelompok 6 dan Pak Christian.
untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi dari teman-teman lainnya? Izin bertanya untuk kelompok 6. Mau bertanya terkait dengan prosedur audit tadi yang di awal. Itu yang di nomor 2 kan ada ditulis lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Nah, di situ kelompok 6 menulis indeks H itu bisa dijelasin nggak kenapa ditulis indeks H dan ada buktinya nggak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Tessa. Jadi untuk yang prosedur audit nomor 2 ini, karena di indeks saya itu kan kita membahas tentang investasinya, lalu ada surat-surat konfirmasi tadi di dalamnya ada tercantum PT Subus. Jadi sudah termasuk pertanyaan mengenai kayak apakah semua investasi tersebut itu termasuk pemilikan dari PT Subus atau bukan gitu. Jadi kayak misal boleh dibuka dari ininya indeksanya. Nah, itu kan ada kayak dari sini itu ada dividen dan lain-lain, itu kan ada ini, ada dari konfirmasi juga gitu ke pihak lainnya. Apa lalu dikonfirmasi juga ke PT Subus. Jadi kayak kita tahu itu benar kepemilikan dari PT Subus. Jadi secara nggak langsung kita juga tahu kalau itu benar dari PT Subus dan bukan pihak lain. Tuh. Mungkin begitu. Jadi itu yang hasil konfirmasi itu juga terkait apakah itu jaminan atau bukan gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas jumlahnya benar atau bukan gitu. Iya, kalau dari hasil diskusi hasil diskusi kelompok kami, iya begitu. Baik, terima kasih kelompok 6. Untuk selanjutnya, apakah ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Kalau indeks A3 itu 1. Maaf, Fandi. Indeks berapa? A3 itu 1. A31. Oke. Ya, itu terkait laba, maaf ada dan tapi itu untuk laba rugi valuta asing sebesar 628 juta. Itu kalau saya tahu itu didapat di mana? Nah, kalau untuk teman saya itu saya nggak ada itu. Oke, baik Fandi. Terima kasih. Ini berarti yang ini ya? Yang laba rugi valuta asing 628. Ya, untuk saran juga ini sebaiknya WPRS-nya juga diisi untuk mereferensikan asal dari UPARE tersebut. Oke, untuk asal dari ini kebetulan kami menyimpannya masih cukup rapi. Tapi laba rugi valuta asing ini tidak mencakup ke pembahasan kita di modul 6 ini ya. Cuman kalau misalkan mau dicari itu dia ada di bentar. Tugas TM3 berarti ya. Sebentar. Saya ganti share screen-nya dulu.
Baik, ini kalau tadi kan ini ya tugas TM3 yang ini. Oh maaf, ini udah yang TM3 ini. Oh belum. Yang TM3 di sini sheet-nya E1 di 1718 itu ada di sini, Fandi. Nah, E1 di 1718 ada di sini. Itu untuk yang perubahan koreksi dari Forbok dan Royal. Kalau mau dicari juga ini apakah perlu dibahas ya Pak? Karena sepertinya ini jauh sebelum UTS juga Pak. Sebaiknya nggak perlu karena nanti di UAS juga nggak dibahas lagi karena udah lewat itu. Oh nggak perlu ya Pak? Nggak perlu. Nah, karena di kolom saya nggak ada 428. Oke, mungkin perbedaan yang ada di sini seharusnya sudah terjawab oleh diskusi pada pertemuan ketiga ya. Mungkin bisa kami teruskan ya, Fandi. Oke, siap. Sejauh ini sudah ada 4 pertanyaan. Untuk mempercepat mungkin saya dari kelompok 1 aja ya. Kelompok 1 apakah ada pertanyaan tambahan terkait sajian materi yang sajian presentasi sebelumnya? Kelompok 1 belum ada ya? Oke, untuk kelompok 2 apakah ada? Tidak ada. Di kelompok 2, kelompok 3 apakah ada yang didiskusikan lagi? Sudah cukup. Oke, Haji, terima kasih. Kelompok 4 berarti. Bagaimana kelompok 4? Dari kelompok 4 juga udah cukup. Sudah. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 mungkin sudah ya. Kelompok 6, kelompok saya sendiri. Kelompok 7. Cukup, Mas. Oke, kelompok 7 sudah. Baik, Pak. Dari teman-teman mahasiswa sendiri sudah cukup. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Oke, terima kasih Alfian ya. Jadi kurang lebih kasusnya akan seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Makanya hati-hati terkait masalah investasinya bentuknya apa, ya. Kemudian standar pencatatannya itu bagaimana, asersinya yang harus diperhatikan itu apakah asersi saldo ataukah asersi transaksi, gitu ya. Lalu prosedur auditnya bagaimana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika menjurnal koreksi itu pastikan dulu kalau dia berupa investasi saham, persentase kepemilikannya berapa persen gitu ya. Kalau kurang 20 berarti metode cost, kalau lebih dari 20 sampai 50 berarti metode equity gitu ya. Lalu setelah itu yang paling penting lagi adalah perhatikan masalah periode investasinya berapa lama. Itu seringkali kelewat ketika menghitung gitu ya. Lalu masalah tadi juga bagaimana ketika hasil konfirmasi itu berbeda dengan hasil hitungan. Nah, berarti yang harus kita perhatikan adalah meskipun konfirmasi ini kita peroleh dari pihak yang independen, tapi di sisi lain kalau ternyata auditor masih merasa ragu, maka perlu dilakukan prosedur lanjutan, yaitu meminta si klien atau auditi untuk menghadirkan si investinya untuk memastikan berapa sebenarnya nilai investasi yang bisa dicatat. Nah, seperti itu ya. Lalu selain itu juga hati-hati kalau nanti soal itu berkembang investasinya berupa properti investasi gitu ya. Nah, kalau properti investasi itu kapan dia berubah? Berubahnya adalah ketika ada penilaian atas properti yang diinvestasi tersebut gitu ya. Misalkan harga tanah sudah 10 tahun dinilai kembali ternyata harganya sudah naik, maka itu bisa diakui sebagai unrealized gain gitu ya. Dan kapan dia akan menjadi realized gain-nya yaitu ketika terjadi transaksi jual beli.
Ya, ketika investasi tersebut dilepas, maka baru diakui keuntungannya, yaitu dulu modalnya berapa, unreleased-nya berapa, gitu kan, kemudian ketika lakunya berapa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Pada intinya adalah teman-teman harus paham masing-masing jenis investasi itu, lalu asersi-asersi yang terkait, minimal 3 asersi harus dipahami, lalu dikaitkan dengan prosedur audit untuk menguji masing-masing asersi tersebut. Oke, mungkin itu kalau sedikit notes dari saya ya, masalah pengujian atau pemeriksaan atau audit atas akun investasi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, saya persilahkan. Oke, belum ada. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan, Raihan. Ini Pak, terkait properti investasi. Kalau misalnya ada perusahaan yang sehari-harinya itu memperdagangkan rumah atau tanah gitu Pak, kayak perusahaan properti, apakah masih mungkin kalau mereka memiliki akun properti investasi di dalam pos keuangannya gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, ini menarik nih. Bagaimana kalau perusahaan itu sendiri jual belinya adalah si properti itu? Nah, maka malah itu bukan investasi, tapi diakui sebagai inventory. Jadi misalkan ada perusahaan A nih, dia kayak Ciputra, misalkan Ciputra royalty gitu ya. Misalkan ada perusahaan Ciputra yang main bisnisnya itu adalah jual beli properti gitu ya. Nah, berarti setiap kali dia beli tanah ya atau membangun gedung kemudian untuk dijual kembali itu persediaan, bukan investasi. Tapi kalau misalkan dia beli tanah ya, tapi tidak ada niatan untuk dia jual kembali, kemudian tidak juga digunakan untuk operasional, pokoknya ya sudah saya cuma beli aja itu. Kan itu nanti harusnya ada di bisnis plan perusahaan. Jadi ketika melakukan akuisisi di bisnis plan perusahaan itu ininya apa intennya atau niatannya begitu ya. Kalau memang untuk investasi harus properti investasi. Tapi kalau untuk tadi niatannya memang regular periodiknya dia jual beli properti ya persediaan jadinya malahan. Seperti itu Raihan. Jadi bedakan antara persediaan aset tetap dan properti investasi. Nah, bedanya bagaimana sederhananya? Adalah masalah intennya. Nah, inten ini kalau di perusahaan bisa dilihat di bisnis planningnya ketika melakukan suatu transaksi. Dan juga masalah tadi persediaan juga perlu diperhatikan. Ini masuk persediaan ataukah bukan, gitu ya. Mungkin seperti itu, Raihan. Mungkin ada yang lain, silahkan. Terima kasih, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan, Bayu. Kan tadi investasi cenderung dicatat itu, Pak, out of stated ya, Pak. Nah, salah satu aset yang berisiko kan eksistensi. Nah, jadi prosedur audit yang konfirmasi ke investasi itu bersifat itu ya, Pak, maksudnya, Pak. Bersifat apa tadi, Bayu? Bersifat wajib dilakukan ya, Pak. Atau dilakukan kalau ada perbedaan nilai gitu, Pak. Kalau untuk investasi, untuk keterjadian itu kan karena sifatnya dia adalah investasi kepada pihak ketiga, itu dilihat dulu investasinya itu kepada pihak berelasi ataukah tidak. Misalkan nih ada perusahaan A investasi di perusahaan B. Nah, ternyata setelah dicek perusahaan B ini pemiliknya adalah adiknya si A, gitu kan? Sehingga ketika mengaudit perusahaan A tadi konfirmasi ke B, ini jadi nggak efektif. Kenapa? Karena ini pihak transaksinya berelasi gitu. Sehingga konfirmasi menjadi tidak efektif untuk dilakukan. Tapi kalau ini misalkan perusahaannya sudah terdaftar di bursa gitu ya, lalu kita konfirmasinya adalah ke pengelola perusahaan ya, direksi dan seterusnya yang ini sudah go public, itu wajib dilakukan. Gitu ya. Beda dengan transaksi piutang. Kalau piutang itu sifatnya memang wajib. Tapi kalau sifatnya investasi dilihat dulu nih transaksinya ini dengan siapa. Kalau memang konfirmasi itu bisa memberikan keyakinan, ya dilakukan. Tapi kalau konfirmasi malah membuat sumir, ya sebaiknya tidak dilakukan. Seperti itu, Bayu, kira-kira jawabannya. Baik, Pak, berarti tergantung itu ya, pihak relasi atau enggaknya gitu, Pak? Iya, tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Bayu.
Oke, silakan ada yang lain. Oke, kalau cukup nanti gini aja, kalau misalkan sambil kalian belajar ada yang mau ditanyakan, diinventarisasi dulu ya, baik untuk pertemuan kali ini maupun materi pertemuan berikutnya, nanti akan kita bahas di perkuliahan berikutnya ya. Nah, kita masih punya satu utang lagi, saya sebenarnya lebih tepat, saya masih punya utang 1 kali pertemuan. Nanti kita cari jadwal yang bisa kita ganti gitu ya. Kemudian untuk yang kuliah hari Sabtu masih on schedule, semoga tidak ada agenda dadakan. Oke, baik, demikian perkuliahan kita hari ini, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan saya dalam memfasilitasi teman-teman belajar. Mohon maaf apabila ada kurang lebih dalam penyampaian dan selamat belajar, semoga dimudahkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak.